Ternyata Prabowo bukan penyelamat, melainkan penerus bahkan pelipat ganda kejahatan Jokowi, lebih jahat dari Jokowi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, sejarah bangsa Indonesia selalu penuh drama. Dari masa penjajahan Belanda, zaman Soekarno, Orde Baru, sampai era Jokowi, rakyat selalu berharap pemimpin baru akan membawa harapan. Namun, kenyataan sering jauh berbeda. Kini, setelah semua mafia yang dahulu beroperasi di bawah Jokowi berhasil diambil alih oleh Prabowo Subianto, rakyat Indonesia kembali dikejutkan. Ternyata Prabowo bukan penyelamat, melainkan penerus bahkan pelipat ganda kejahatan. Mari kita bedah satu persatu dengan kronologi, bukti, dan drama yang mendebarkan. 1. Mafia proyek raksasa tahun 2014 sampai tahun 2024. Sejak Jokowi memimpin, muncul mafia proyek infrastruktur. Jalan tol, bendungan, kereta cepat, bahkan proyek ibu kota negara. Semua dikendalikan oleh lingkaran Jokowi Luhut. Nilainya ribuan triliun rupiah. Bukti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan banyak proyek mangkrak, biaya membengkak, dan dana hilang. Kronologi, dari 2014 hingga 2024, proyek demi proyek terus berjalan. Namun, rakyat tetap miskin, hanya oligarki yang kaya. Prabowo melihat sumber uang besar ini. Begitu berkuasa, ia tidak menutup mafia itu. Sebaliknya, ia ambil alih semua jalur uang. 2. Mafia tambang batu bara, nikel, dan emas. Sejak lama, tambang menjadi sumber kekayaan gelap penguasa. Jokowi lewat anak, menantu, dan kroni, ikut menikmati bisnis tambang. Kronologi, tahun-tahun 2015 sampai tahun 2023, ekspor nikel ke China melonjak, banyak lewat jalur ilegal. Kasus penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel pun terbongkar. Bukti, dokumen dari Bea Cukai dan keterangan penyidik yang membocorkan jumlah ekspor ilegal. Prabowo mengincar emas Freeport, batu bara Kalimantan, dan nikel Sulawesi. Semua jalur mafia diambilnya. Rakyat yang hanya mendapat debu tambang tetap sengsara. 3. Mafia Bansos. Jokowi terkenal dengan program bantuan sosial. Tetapi bansos dipakai untuk politik. Karung-karung beras dikorupsi. Kronologi, tahun 2020 sampai tahun 2023, saat pandemi, Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap karena korupsi bansos. Bukti, KPK menemukan uang miliaran rupiah dari Fibansos. Kini, Prabowo tetap melanjutkan bansos, namun dengan cara yang sama, dijadikan mesin politik. 4. Mafia migas dan BBM. Pertamina dikelola bukan untuk rakyat, tetapi untuk kelompok tertentu. Kronologi, tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024, ada kasus Pertamax oplosan dan penjualan minyak mentah dengan harga markup. Bukti, dokumen penyidikan Kejaksaan Agung soal mafia minyak. Prabowo tidak menumpas mafia ini. Justru, ia biarkan Erick Thohir tetap bercokol. 5. Mafia judi online dan narkoba. Di era Jokowi, judi online merajalela. Bahkan ada laporan keterlibatan pejabat tinggi. Bukti, polisi menemukan rekening jumbo bernilai triliunan rupiah. Kronologi, tahun 2020 sampai tahun 2024, situs judi online tumbuh pesat, polisi terlibat, rakyat terjebak. Prabowo bukannya memberantas, malah mengambil kendali. 6. Reshuffle yang hanya panggung drama. Rakyat menunggu perubahan, tetapi reshuffle kabinet hanya pertunjukan. Kronologi, beberapa menteri dicopot untuk mengalihkan perhatian. Namun tokoh besar seperti Luhut, Erick, Zulhas, Airlangga tetap aman. Bukti, tidak ada kasus besar yang diproses hukum, padahal rakyat tahu mereka terlibat dalam berbagai mafia. Prabowo memilih menjaga oligarki, rakyat hanya ditipu dengan drama reshuffle. 7. Kapolri dan jaringan polisi mafia. Polri sudah lama dikenal sebagai sarang mafia, judi, tambang, narkoba, dan perlindungan usaha gelap. Kronologi, kasus Ferdi Sambo 2022 membuka bunker uang. Itu hanyalah puncak gunung es. Bukti, uang miliaran ditemukan di rumah pejabat polisi. Prabowo tidak mengganti Kapolri. Semua dipertahankan untuk menjaga jaringan mafia tetap hidup. Kronologi mafia yang direbut Prabowo dari Jokowi. 1. Mafia proyek infrastruktur tahun 2014 sampai tahun 2024.
Tahun 2014 sampai tahun 2019, Jokowi dan Luhut mengendalikan proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta cepat. Banyak proyek dikerjakan asal jadi, biayanya membengkak, rakyat menanggung utang. Tahun 2019 sampai tahun 2024, proyek ibu kota negara menjadi ladang uang baru. Investor asing masuk, tetapi dana besar diserap oleh oligarki. Bukti, laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Audit Independen menunjukkan adanya pemborosan ribuan triliun. Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2025, semua jaringan proyek ini tidak dibubarkan, justru diambil alih. Ia melihat potensi uang ribuan triliun sebagai bahan bakar kekuasaan. 2. Mafia tambang tahun 2015 sampai tahun 2024. Tahun 2015 sampai tahun 2020, Jokowi membuka izin tambang besar-besaran. Batu bara, nikel, dan emas menjadi rebutan keluarga dan kroni. Tahun 2020 sampai tahun 2023, kasus penyelundupan 5,3 juta ton biji nikel ke China terungkap. Nama anak dan menantu Jokowi ikut disebut. Bukti, dokumen bea cukai dan kesaksian penyidik. Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2025, segera setelah naik, ia mengincar Freeport, nikel Sulawesi, dan batu bara Kalimantan. Jaringan Jokowi dilucuti pelan-pelan, semuanya diambil alih Prabowo. 3. Mafia Bansos tahun 2019 sampai tahun 2024. Tahun 2019 sampai tahun 2020, Bansos mulai dipakai sebagai mesin politik. Karung beras dengan stiker wajah Jokowi dibagi di daerah. Tahun 2020 sampai tahun 2021, Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap KPK karena korupsi Bansos. Tahun 2022 sampai tahun 2023, Bansos terus jalan, namun tetap penuh kecurangan. Bukti, tumpukan uang suap Bansos ditemukan KPK dalam koper. Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2025, Bansos diteruskan. Tetapi bukan untuk rakyat miskin, melainkan untuk mengikat dukungan politik. 4. Mafia migas dan BBM tahun 2014 sampai tahun 2024. Tahun 2014 sampai tahun 2019, Pertamina jadi sapi perahan. Impor minyak mentah penuh markup. Tahun 2019 sampai tahun 2022, kasus Pertamax oplosan mencuat. Tahun 2023 sampai tahun 2024, laporan adanya mafia minyak mentah dan permainan harga BBM. Bukti, dokumen penyidikan Kejaksaan Agung dan kesaksian internal Pertamina. Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2025, Erick Thohir dipertahankan, jaringan mafia tetap aman. Prabowo memilih ikut menikmati hasil, bukan menumpasnya. 5. Mafia judi online, tahun 2020 sampai tahun 2024. Tahun 2020 sampai tahun 2021, judi online mulai meledak. Polisi membiarkan, bahkan melindungi. 2022, kasus rekening jumbo miliaran rupiah terbongkar, ternyata terkait judi online. Tahun 2023 sampai tahun 2024, judi online makin masif, rakyat kecil hancur, pejabat makin kaya. Bukti, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, juga rekening bank yang diblokir. Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2025, tidak dibasmi. Ia ambil alih kendali aliran dana triliunan dari judi online untuk memperkuat kekuasaan. 6. Mafia narkoba tahun 2014 sampai tahun 2024. Tahun 2014 sampai tahun 2019, narkoba masuk dari jalur laut, darat, udara. Jaringan internasional dilindungi aparat. Tahun 2020 sampai tahun 2023, polisi dan pejabat tinggi disebut ikut bermain. Bukti, penangkapan narkoba ton demi ton, tetapi bandar besar selalu lolos. Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2025, tidak ada perubahan. Jaringan lama dipelihara karena menjadi sumber uang hitam yang stabil. 7. Mafia polisi, tahun 2014 sampai tahun 2024. Tahun 2014 sampai tahun 2019, polisi dikenal terlibat kasus tambang, narkoba, dan judi. 2022, kasus Verdi Sambo membuka bunker uang di rumah. Bukti, penemuan uang miliaran di rumah Sambo, kesaksian pengadilan.
Prabowo tahun 2024 sampai tahun 2025, Kapolri tidak diganti. Polisi tetap jadi mesin mafia untuk mendukung kekuasaan. 8. Reshuffle palsu, 2025. Awal 2025, Prabowo melakukan reshuffle. 5 menteri kecil dicopot. Namun, Luhut, Erik, Zulhas, Airlangga tetap aman. Geng Solo tetap bercokol. Bukti, fakta bahwa tidak ada menteri besar mafia yang tersentuh. Prabowo menjadikan reshuffle sebagai sandiwara untuk menipu rakyat. Firman Allah menjadi peringatan. Matius 24 ayat 11-12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebut, kejahatan itu kebaikan dan kebaikan itu kejahatan, yang mengubah gelap menjadi terang dan terang menjadi gelap, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ayat ini jelas menggambarkan keadaan Indonesia saat ini. Matius 7 ayat 15-16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kedua ayat ini menegaskan, pemimpin yang hanya mengincar uang dan kekuasaan adalah pencuri dan serigala. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengingatkan, jangan berharap pada pemimpin dunia, karena mereka bisa menipu. Fokus kepada kebenaran, bukan uang. Bangkit dan bersatu melawan mafia kejahatan. Jangan takut, karena Yesus Kristus selalu bersama rakyat yang tertindas. Tuhan Yesus berkata jelas, jangan berharap pada manusia. Pemimpin dunia bisa menipu, tetapi hanya Yesus Kristus yang setia. Arahannya bagi rakyat Indonesia. Jangan terbuai janji kosong pemimpin. Bersatu melawan mafia kejahatan. Kembali kepada Yesus Kristus sebagai sumber harapan sejati.